Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan membahas trading indeks saham untuk pemula. Oke, jadi mungkin kalian bertanya, Apa sih sebenarnya trading indeks saham itu? atau mungkin kalau kalian di sini yang udah suka trading saham atau mau belajar trading saham, bagaimana sih caranya kita bisa trading mendapatkan keuntungan maksimal dari instrumen saham? Dan nanti gue jelasin ya, instrumen saham itu sebenarnya nggak cuma sebatas saham, tapi ada macam-macam. Ada yang namanya indeks, ada saham. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari market saham atau pasar saham? Ya, oke. Tonton video ini sampai akhir, jangan di-skip. Oke, jadi sebelum kita lihat, gua kasih lihat dulu salah satu hasil trading gua. Walaupun ini salah satu akun gua doang, udah berhasil gua flip dari 10.000, sekarang sudah sampai 32.000. Ya, profitnya 22.000 dalam waktu, ini dolar ya, dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Besar sekali memang profitnya, tapi ini ibaratnya gue udah siap dengan resikonya. Ibaratnya gue udah siap hilang kalau sampai apapun terjadi. Dan ini juga sifatnya adalah akun challenge. Ini real account. Challenge dari modal 10.000 gue bisa ngembangin sampai berapa sih? Semaksimal mungkin. Nah, sekarang 10.000-nya udah berkembang dari 32.000. Nah, ada berbagai market yang gue suka seperti emas, gold, ataupun di kripto seperti Bitcoin, ataupun di indeks saham seperti US 100. Walaupun di akun ini nggak ada US 100-nya ya, tapi di akun gue yang lain, di akun utama gue juga gue suka trading di indeks saham, terutama Nasdaq US 100. Nah, tapi di sini gue bahas dulu. Apa sih sebenarnya indeks saham itu, atau bagaimana cara profit maksimal dari pasar saham? Oke, jadi kalau kita lihat dulu, kalian harus belajar. Ketika kita trading saham itu ada dua jenis. Ada saham individual, ada indeks saham. Kalau saham individual seperti kalian beli saham di Indonesia, BBCA mungkin, BCA, bank, atau mungkin bank BRI, itu kan blue chip yang terkenal kalau saham individual, saham besar. Nah itu. Kalau indeks saham bagaimana? Indeks saham itu dari berbagai saham-saham besar digabungin jadi sebuah satu indeks disebutnya. Indeks itu untuk tracking atau kita melacak pertumbuhan portofolio atau perkembangan market dari gabungan saham-saham besar. Di Indonesia ada yang namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, dari semua saham yang ada di Indonesia yang sudah IPO, perusahaannya sudah listing, udah bisa diperjualbelikan sahamnya di sekuritas ataupun di bursa. Ada IHSG, ada lagi LQ45, 45 saham terbesar di Indonesia. Tapi ya, kita nggak bahas itu. Ada lagi saham Amerika, saham US. Kita bisa beli sahamnya individual, mungkin saham Facebook, saham Google, ya, Nvidia, mungkin sekarang terkenal. Itu yang besar-besar, tapi ada lagi indeks sahamnya. Jadi digabung ya saham-saham tersebut. Ada indeks saham yang terkenal di US, ada US 100, US 30, US 500. US 30 itu 30 saham. Kalau US 100 nih, Nasdaq yang gue suka trading, itu harga saham digabung, ya, digabung harga rata-ratanya 100 perusahaan teknologi terbesar di bursa Nasdaq. Ada lagi, kalau US 30 juga sering disebut Dow Jones. Ada lagi US 500. Yaitu dari 500 perusahaan terbesar di Amerika yang ada di indeks saham Standard & Poor's, disebut S&P 500. Cuman memang kalau buat orang di luar US, salah satu yang paling sering ditradingkan indeks saham US adalah US 100. Nah, jadi sekarang udah tahu ya, ada saham individu, ada indeks saham digabungin. 100 saham, 30 saham, 45 saham, digabungin supaya apa? Jadi gini, kadang kan perusahaan ada yang performanya lebih bagus, ada yang performanya lebih rendah. Tapi kalau dalam suatu indeks itu menandakan pertumbuhan suatu ekonomi, suatu sektor. Misalnya indeks saham Nasdaq, US 100, itu semua perusahaan teknologi. Jadi menandakan perkembangan di sektor teknologi di Amerika. Karena 100 perusahaan teknologi terbesar di Amerika yang ada di Nasdaq, bursa saham Nasdaq. Nah, kita udah tahu sekarang saham ada saham individu, ada yang disebut indeks. Dan mengapa gue lebih suka, kalau gue pribadi, gue lebih sering trading indeks. Karena indeks itu gimana ya, harganya relatif lebih stabil dibanding hanya satu saham individual. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih seringnya trading di indeks. Ya, indeks. Terutama kalau indeks saham US 100 Nasdaq. Kemudian kita juga harus tahu, dalam misalnya indeks nih atau saham individu, ada dua jenis instrumen. Sama halnya seperti di gold, di forex, di crypto. Ada spotnya, ada futuresnya. Yang spot juga sering disebut sebagai index fund, alias reksadana indeks. Itu sifatnya lebih kayak buat nabung lah, kayak beli emas fisik, emas batang gitu. Ya udah, 1:1. Kalian uangnya 1 miliar, ya udah berarti beli indeks sahamnya senilai 1 miliar.
Ada lagi futuresnya. Nah, ini yang baru yang asik. Ya, karena ketika kita trading, beda ya. Kalau yang spot, ibaratnya spotnya. Sebenarnya kalau dalam indeks bukan spot, disebutnya reksadana indeks. Atau yang bahasa Inggrisnya index fund. Orang di sana lebih untuk menabung, untuk mempertahankan kekayaan. Ada satu lagi futures. Seperti yang kita tahu, futures ada di crypto, ada di gold, forex. Futures itu bisa ada leverage, kedua bisa dua arah. Arah marketnya naik ataupun turun, kita bisa profit. Nah, futures ini sebagai instrumen bukan untuk mempertahankan kekayaan, tapi untuk mencari kekayaan. Ya, jadi resikonya lebih tinggi, tapi peluangnya juga potensi keuntungannya jauh lebih tinggi. Ya, leverage. Nah, ketika kita trading indeks saham, sama mungkin kalian ada yang udah suka trading forex ataupun trading gold, ya sistemnya mirip. Ya, leverage-nya ada yang 1:100, ada yang 1:500, ada 1:1000, ada bahkan 1:3000. Jadi modal 1 juta bisa beli 3 miliar indeks saham. Ya itu luar biasa. Kalau kita berhasil analisa arahnya benar, misalnya kita open posisi buy dan marketnya beneran naik, kita bisa untung banyak sekali. Ataupun open posisi sell, ternyata marketnya beneran turun, kita short, kita bisa untung banyak sekali. Ya, tapi resikonya pun tinggi dan sebaliknya. Kita udah tahu ya leverage. Kalau misalnya kita ngomongin 1:100 aja, misalnya kita beli indeks saham Nasdaq nih US 100, modal 1 juta, belinya 100 juta di pasar. Nih, by the way sekarang gua terangin ini lagi close ya, karena Sabtu Minggu close pasarnya ya. Ini kan ngikutin forex dan gold juga ngikutin pasar saham di Amerika, jadi close sih Sabtu Minggu. Gua rekam ini lagi weekend nih. Gue bela-belain demi kalian. Ibaratnya modal 1 juta bisa beli 100 juta dengan leverage 1:100. Jadi harga indeksnya cukup naik 1% atau harga instrumennya, harga asetnya naik 1%, kita untung 100%. Kalau buy. Kalau harga asetnya turun 1%, kita rugi 100%. Itu kalau full margin 1:100. Kalau 1:3000 gimana? Naik 1%, untung 3000%. Berarti 30 kali lipat. Cuman hanya dengan harga asetnya naik 1% kalau kita open posisi. Nah, itulah ya the beauty of leverage. Tapi kalau nggak paham caranya, leverage itu bisa ibaratnya membunuh akunmu. Ya, bikin portomu kebakaran. Harus paham. Harus jaga money management. Kalau gue sendiri suka yang mana nih, futures atau tergantung kebutuhan. Kalau buat mempertahankan kekayaan, gue otomatis di yang spot. Ya, di trading apapun gue yang spot. Kalau indeks berarti spotnya itu disebut sebagai reksadana indeks. Alias index fund. Ya, itu untuk mempertahankan kekayaan. Ibaratnya nabung lah. Tapi kalau untuk mencetak kekayaan, melipat gandakan uang, gua pakai yang namanya futures. Oke, jadi udah tahu nih sekarang bedanya futures sama spot kan. Nah, dari berbagai market index, ada indeks saham Indonesia, Amerika, UK, indeks saham Jepang, Hong Kong yang sering disebut Hang Seng. Market index mana sih yang orang paling banyak suka trading? Nah, ada 3. Ya, semuanya itu dari US 100, US 30, US 500. Mengapa US? Karena US adalah ekonomi terbesar. Sehingga banyak yang tradingnya, volumenya besar. Sehingga gimana ya, walaupun ini indeks saham tuh biasanya tuh volumenya, apa ya, ibaratnya dia tuh volumenya nggak sebesar di forex. Ataupun nggak sebesar di, apalagi di gold. Ya, gold kan komoditas seluruh dunia. Seluruh dunia kenal lah sama yang namanya emas. Ya, nggak mungkin orang nggak tahu emas. Seluruh dunia tuh paham bahwa emas tuh berharga. Jadi indeks saham itu volumenya nggak sebanyak di pasar-pasar lain. Tapi indeks saham US ini, US 100, US 30, US 500, volumenya sudah cukup tinggi sehingga pada marketnya candlestick-nya jarang ada gap. Walaupun kita lihat dari candlestick dengan time frame rendah, tetap jarang ada gap. Jadi semuanya keisi. Sehingga kalau kita mau trading jadi lebih enak. Dan liquid. Kita bisa membeli kapanpun, menjual kapanpun. Spread-nya juga alias selisih harga jual belinya relatif tipis. Kalau indeks saham yang lain seperti Hang Seng memang bisa kita tradingnya, tapi candle-nya aja banyak bolong-bolong. Ya, kita nggak enak lah ngelihatnya. Kemudian spread-nya dia tebel banget, jadi kalau kita buy itu dapat harganya, ataupun sell dapat harganya, banyak lah biayanya. Biaya tradingnya jadi besar. Nah, indeks saham. Nah, kemudian karakteristiknya bagaimana nih indeks saham? Kenapa orang trading indeks saham dibanding trading gold gitu kadang-kadang, atau dibandingkan forex? Mengapa? Atau bahkan Bitcoin, kenapa? Indeks saham itu pergerakan harganya lebih tinggi, lebih agresif dibanding forex ataupun gold bagi yang suka trading gold. Jadi dia itu, kalau yang gua suka trading itu US 100. Nah, US 100 itu gimana ya?
Dia cara tradingnya mirip sama cara trading XAUUSD sama gold, mirip. Tapi pergerakan hariannya itu lebih drastis, lebih signifikan dibanding gold. Mungkin 2 kali lipatnya gold. Ya, kalau gold naik misalnya, tapi dia arahnya mirip. Kalau gold naik, US 100 juga biasanya nggak jauh-jauh. Ibaratnya gimana ya? Dia pergerakannya mirip, tapi lebih agresif. Jadi ibaratnya versi lebih. Kalau buat orang yang suka nyari sensasi jantung misalnya, atau orang yang suka spekulasi, lebih menantang di US 100. Tapi cara tradingnya, cara hitungan lotnya, dan lain-lain mirip. Makanya itulah kenapa US 100 atau Nasdaq itu cukup populer di kalangan trader-trader forex ataupun trader gold, ya, trader emas. Menjadi alternatif. Jadi pergerakannya dia kurang lebih sehari 2 kali lipatnya gold, ya kalau kita ngitungin range harganya. Kemudian otomatis kalau kita tradingnya marketnya lebih agresif, kita pun tradingnya harus lebih berhati-hati ya, jaga money managementnya. Nah, kalau kita lagi trading indeks saham nih seperti US 100, strateginya ada apa aja? Ya sama, mirip seperti forex ataupun gold. Ya ada 3 jenis strategi yang bisa kita pakai. Yang pertama kita bisa trading mandiri, analisa sendiri, open posisi sendiri. Ini marketnya akan naik atau turun nih. Mau pakai support and resistance, mau pakai indikator, mau pakai price action, mau pakai chart pattern, candlestick pattern, terserah. Tapi intinya analisa sendiri, open posisi sendiri, itu disebut trading mandiri. Atau kalian mau ikut sinyal? Ada. Salah satunya mungkin di Indonesia satu-satunya ngasih sinyal Nasdaq dan cukup dikenal di sosial media. Sekarang cuman kita ya di KFX. Kita ngasih sinyal Nasdaq juga. US 100 ada linknya deskripsi gratis kalau kalian mau ikut sinyal. Akurasinya juga cukup tinggi, biasanya di atas 90% rata-ratanya. Ya, itu cara kedua. Ya, cara kedua tadi ikut sinyal. Jadi analisanya dibantu, tapi open posisinya masih sendiri. Money managementnya masih atur sendiri. Kemudian ada lagi cara ketiga. Cara ketiga itu ikut copy trade. Sama seperti trading emas ataupun forex, trading di Nasdaq atau indeks saham lainnya. Kalau Nasdaq US 100 ya. Itu tinggal pilih aja master yang kalian mau follow. Ini kalau copy trade itu cara trading jenis strategi yang ketiga ya. Buat yang nggak tahu copy trade itu ibaratnya kalian ikutin sinyal, tapi otomatis. Jadi copy trade itu ada 2 pihak, ada master dan ada follower. Follower akan mengikuti masternya, semua followernya akan otomatis mengikuti masternya secara otomatis. Kalau master buy, otomatis semua follower buy. Kalau master sell, semuanya sell. Kalau masternya close posisi, semua followernya juga close. Lot size-nya atau size posisinya mengikuti master secara proporsional, tergantung modal. Ya, jadi kalau masternya $100, open 0,1 lot, followernya $50, followernya otomatis 0,05. Kalau followernya 200, ya followernya open posisinya 0,2. Seperti itu. Ya, jadi secara proporsional. Nah, tapi apapun jenis strategi trading yang kalian pakai, dari ketiga tersebut, mau trading mandiri, mau ikut sinyal, mau ikut copy trade, pastikan kalian jaga money management. Ya, karena trading itu nggak mungkin ada yang namanya profit terus. Yang kita selalu usahakan adalah bagaimana kita profit nih misalnya. Tapi ketika loss, kita nggak loss semua, nggak hilang semua. Buat apa kan kita profit, pas loss semua. Buat apa? Itu MC, namanya ngabisin waktu, ngabisin uang. Ya, jadi jaga money management. Money management itu apa? Money management itu pertama jaga lot size, jangan terlalu besar, apalagi full margin, barbar, itu nggak mungkin long last lah ya. Itu mungkin sehari 2 hari bisa profit, tapi kalau menerus sampai bertahun-tahun nggak mungkin bisa konsisten kalau barbar, full margin kayak gitu ya. Jaga lot size, gue saranin setiap $100 0,01 lot berlaku kelipatan. Kedua, pakai stop loss. Ketiga, mungkin ini yang copy trade cuma bisa aplikasikan yang ketiga ini. Pastikan modal kalian trading cukup. Ya, untuk ketahanan dana. Jangan trading pakai dana terlalu kecil. Nah, mungkin yang ikut copy trade yang paling bisa dilakukan itu. Ya, ketahanan dananya diperhatikan. Karena yang lainnya kan otomatis stop loss-nya. Kalau copy trade pastiin otomatis milih master yang jago lah ya, yang bagus. Ya kalau mau yang milih yang barbar juga boleh aja, cuman ya lebih bagus kan yang dikit-dikit tapi konsisten profitnya. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau belajar trading, paling lengkap di mana tempatnya, termasuk kita bimbing semuanya dari 0 sampai mahir. Jawabannya di Ken Wilboy FX. Linknya di deskripsi. Kalau digabung, pertama kalian bisa dapat komunitas, salah satu komunitas trading terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Ribuan di sana, banyak master copy trade, follower copy trade, trader mandiri banyak. Kedua, kalian akan dapat edukasi full sampai mahir, dari 0 sampai mahir. Ketiga, dapat signal akurasi di atas 90% untuk forex, gold, crypto, Nasdaq,
semua market yang populer kita ada sinyalnya, akurasi tinggi. Keempat, kalian akan dapat indikator, itu juga akurasinya bagus. Kata yang udah make sangat terbantu dengan indikator buatan kita. Cuman tetap ya namanya sinyal, namanya indikator, tetap harus jaga money management karena tidak ada yang sempurna ya. Kelima, kalian akan dapat spread ataupun komisi atau yang kita sering sebut dengan biaya trading termurah di berbagai broker yang terregulasi. Kalau gabung KFX, kalian akan dapat diskon di berbagai broker terregulasi seumur hidup. Kurang apa lagi, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. By the way, itu semua gratis ya di KFX. Tapi nggak akan selamanya gratis. Makanya buruan sebelum nanti jadi bayar mahal. Ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.